Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amar Saputra Umar, kelas A, jurusan studi pemerintahan, Fakultas Hukum Pemerintahan Sosial, Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo. Di video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan pengertian korupsi menurut pandangan saya untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan anti korupsi. Menurut asumsi saya, korupsi adalah suatu perbuatan yang menyimpang yang bisa terjadi dari segi manapun, bukan hanya dari ranah pemerintah. Nah, korupsi sendiri berasal dari kata corruptio yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, serta mencuri. Nah, korupsi adalah ajakan misalnya dari seorang pejabat dengan pertimbangan-pertimbangan yang kemudian tidak semestinya, misalnya suap dan lain sebagainya, untuk melakukan pelanggaran tugas. Itulah penjelasan terkait dengan korupsi menurut asumsi saya. Sekian, wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ain Bagou. Saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai tentang pengertian korupsi secara umum, yaitu semua tindak tidak jujur yang memanfaatkan jabatan atau kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi atau orang lain. Dan kemudian yang kedua itu mengenai perbuatan korupsi menyangkut apa-apa saja. Yang pertama, merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, pembuatan curang, kemudian benturan kepentingan di dalam pengadaan, kemudian yang ketujuh itu gratifikasi. Sekian dari saya. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan pengertian korupsi menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Haryat Moko. Haryat Moko menjelaskan bahwa pengertian korupsi adalah upaya menggunakan kemampuan campur tangan karena posisinya menyalahgunakan informasi, keputusan, pengaruh, uang, atau kekayaan demi kepentingan. Yang kedua yaitu menurut Nurjana. Menurut Nurjana, istilah korupsi berasal dari bahasa Yunani yaitu corruptio, atau berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma agama, material, mental, dan hukum. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Israwati Goi. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia secara khusus tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018, peran masyarakat ini diwujudkan dalam hak untuk yang pertama, mencari, memperoleh, dan memberikan atas dugaan terjadinya korupsi. Yang kedua, mendapatkan pelayanan dalam mencari dan memberikan informasi terkait dengan terjadinya korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi. Ketiga, menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum yang menangani perkara korupsi. Dan keempat, memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum. Dan yang terakhir yaitu memperoleh perlindungan hukum. Terima kasih. Intinya pada diri sendiri. Orang bisa korupsi itu ketika termasuk iman yang utama. Tapi ini sih masih lemah deh ya. Di dalam hukum masih lemah. Apabila ada sanksi hukum yang cukup jelas, maka mungkin tidak banyak angka korupsi itu kurang, sudah tidak ada lagi. Contoh, misalnya di Korea ya, yang ketika orang korupsi itu hukumannya mati, ya kan? Bantu ya, Korea Utara kan, hukuman kalau DP sanksi lebih besar kan mungkin kalau
orang yang melakukan korupsi juga semoga pulang. Oh ini kan orang berpikir dengan kalau korupsi jadi situ kan masa orang berabu iya lama di begini langsung Kalau politik kan kalau dia non korupsi pasti benar kayak iya. Iya kan begini, orang pikir mereka ketika mereka korupsi sanksinya hanya itu kan penjara doang. Kalau hukumannya keras mati, saya pikir ngapain korupsi kalau setelah itu harus nyawa bayaran ya kan? Gitu kan? Jadi itu kan pada intinya orang mau korupsi jangan jadi udah kalau memang berapapun nanti kalau memang imannya kuat baik sedikit banyak ya kan dan alhamdulillah kabupaten bisa sampai dan insya Allah lagi Kalaupun ada pasti cuma karena tanda tangan sih bisa nota lobongnya yang kita tinggalin iya itu pasti tanda tangan iya itu kebanyakan itu faktor pemberhentian iya tangga bukan pelaku biasa banyak loh bendahara yang masuk tidak dipidanakan. Baiklah, kami dari Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo mendapat tugas untuk mewawancarai masyarakat tentang pandangan masyarakat tentang korupsi. Nah, korupsi sendiri yang kami tahu yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh para pejabat publik ataupun politisi untuk mendapatkan kekuasaan individu. Kalau menurut Ika sendiri, bagaimana tanggapan Ika tentang korupsi? Korupsi itu adalah suap menyuap atau penggelapan dalam jabatan atau penggelapan umum. Nah, sekarang tentang bagaimana penglihatan Kak tentang pemerintah dalam menghadapi korupsi saat ini, apakah sudah baik atau tidak? Tidak baik. Tidak baiknya sedikit. Dari sisi pemerintahan mungkin sangat-sangat miris ya, karena aparat pemerintahan itu korupsi. Apalagi kalau adik-adik basicnya pemerintahan dari kampus swasta. Saya jurusan dari SPPN, dari pemerintahan. Kalau korupsi itu memang sangat sesuai sih. Jadi saya bisa mungkin kami di selaku pelayan masyarakat menghindari korupsi
korupsi yang paling memang sudah tidak ada itu misalnya penuntutan secara administrasi. Jadi pelayanan surat administrasi itu kami sudah di sini sudah bersifat gratis. Jadi itu termasuk uang terima kasih itu sudah tidak ada. Kemudian apakah pemerintahan Indonesia itu sudah baik menangani tingkat korupsi? Penanganan pemerintah kita menurut saya sendiri pribadi itu memang bersifat kompleks, berlapis. Indonesia ini terkenal dengan aturan. Kalau mau dikata dengan negara lain kan, negara lain aturannya tidak seberlapis kita. Ya, kembali lagi ke pribadi masing-masing. Makanya kalau sudah mengakar agak susah. Tapi ya diharapkan kepada ada generasi muda, maksudnya kalau memang dirasa ini terhitung kegiatan korupsi, bisa mungkin beda. Tapi kalau maksudnya ya memang bicarakan tapi untuk penerapan di lapangan itu agak susah. Jadi semangat untuk yang Bagaimana pandangan Ibu mengenai korupsi? Pandangan saya tentang korupsi sangat merusak kehidupan masyarakat yang bilang-bilang. Sebab apa yang harusnya menjadi hak masyarakat yang mereka terima harus semestinya itu masih ada banyak potongan-potongan yang bikin masyarakat itu sendiri marah, yang bikin negara itu ataupun daerah atau tempat yang diberikan sebagai bantuan bikin tidak nyaman dan juga bikin kacau. Yang kedua, apa yang menyebabkan korupsi merajalela di Indonesia? Itu karena adanya ketidakpuasan tentang penghasilan. Kemudian kurangnya ilmu pengetahuan tentang korupsi. Apa yang menyebabkan korupsi sulit diberantas? Karena tidak adanya integritas dan juga kesadaran para pejabat. Kepada anak-anak Iya. dilihat tentang Ibu Lia itu korupsi itu bagaimana? Korupsi itu maksudnya korupsi ini dalam bidang apa dulu ya? Maksudnya Kalangan masyarakat kalangan masyarakat ini kalau untuk di desa yang Ibu ketahui. Iya, di desa sini. yang di desa sini Yang pernah terjadi sama ini. kalau untuk saya alhamdulillah tidak ada, cuma kalau untuk di kalangan masyarakat lain ada macam seperti kayak macam pekerjaan itu kayak bangunan kan nggak tahu kalau macam dananya itu kemana kan orang juga tidak tahu. Kalau menurut saya kalau korupsi itu memang di dalam kalangan masyarakat ada, cuma kalau untuk masuk lebih ke dalamnya lagi kan tidak tahu kalau gimana. Tapi memang kalau untuk korupsi di kalangan masyarakat itu memang banyak sih, cuma kalau macam untuk orang sendiri, misalnya untuk saya sendiri, kalau untuk saya sendiri itu korupsi itu bisa dikatakan hal yang tidak baik kalau untuk kalangan masyarakat. Tapi untuk yang melakukannya itu mungkin dirasa baik atau bagaimana, tapi kalau untuk Islam lebih tidak bisa. Yang selanjutnya apa penyebabnya jika korupsi terjadi di kalangan masyarakat? Kalau tanggapannya dari Ibu maksudnya mencegah agar korupsi tidak ada. Kalau untuk mencegah agar korupsi tidak ada itu kalau untuk mencegahnya itu kita bisa lakukan kan macam apa ya, kalau di dalam masyarakat sini ya, kalau korupsi itu kan kalau macam di masyarakat kita itu kan kayaknya mungkin di daerah-daerah begini kan jarang kita bisa mendapat korupsi itu kayak di kalangan-kalangan kayak pemerintahan begitu. Kalau macam di kalangan begini kan mungkin masih bisa diatasi sih, cuma kan kalau macam untuk
untuk di tempat-tempat lain itu kan kayak di perkantoran atau bukan perkantoran juga sih, maksudnya kayak di tempat-tempat lain lah, kan orang tidak tahu. Cuma kalau untuk di desa sini masih bisa diberantas. Kalau untuk di tempat lain itu ya mungkin sudah membaur dengan hukum lah kalau sudah menyangkut korupsi begitu. Kalau cuma untuk di sini kan, kalau untuk di desa kan, kalau kasus-kasus begitu kan mungkin untuk tidak sampai ke jalur hukum masih ada kan di desa itu kan kayak ayahanda aparat apa itu kan bisa menanggulangi itu sehingga tidak sampai mau ke jalur hukum. Oh iya, jadi kalau di desa masih bisa diatasi, tapi kalau sudah lewat dari desa kan ceritanya sudah lain lagi kan. Kalau untuk di desa masih bisa diatasi. Contoh kasus yang sering terjadi di kalangan masyarakat, kalau di sini kasus-kasus korupsi itu, kalau saya di kantor tidak ada sih, tapi saya tidak tahu kalau di sekitaran sini. Kalau kalau di kantor saya, alhamdulillah tidak ada yang begitu. Cuma mungkin kalau di sini saya tidak tahu. Mungkin kalau contoh kasus kecil kan korupsi ini kan banyak. iya, Dalam hal apapun itu kan melakukan korupsi, waktu juga. iya, kalau contoh kecil di sini ya, di bidang maksudnya di masyarakat sini, tapi kalau mau ambil di apa ya, kalau kerja serabutan macam DP contoh ini maksudnya untuk semua macam kerja serabutan atau Iya, apa maksudnya gitu. yang diketahui yang pernah dapat itu. Kalau juga pernah lihat mengenai kasus yang terjadi di situ. Kalau contoh korupsi sih, kalau macam kerja yang begitu itu, kalau ya mungkin kalau dalam segi waktu mungkin kayaknya kalau orang lagi kerja macam bisa yang menerima upah, mungkin kalau yang kerjanya mungkin cuman curang begitu kayaknya ada. Kalau macam kalau di sini, tapi kalau untuk yang korupsi tingkat atas kayaknya tidak ada di sini. Kalau cuma untuk Maksudnya yang orang tertanakan hanya yang dapat dan ibu ketahui. kalau yang pernah saya itu biasa kecurangan dalam kerja gitu. Kalau macam ada yang terima upahnya sama tapi curang dalam bagi waktu, macam ada yang kerja ada di sini begitu. Tapi cuma dalam segi pekerjaan gitu. Oh, Ibu, terima kasih banyak. Ya. Mahasiswa dari Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo, jurusan pemerintahan, ingin melakukan wawancara Bapak sebagai masyarakat, bagaimana pandangan Bapak tentang mengenai korupsi ini? Korupsi ini adalah kalau masyarakatnya yang tidak diinginkan oleh masyarakat adalah kata-kata korupsi. Karena korupsi adalah penggelapan tanah yang seharusnya turun masyarakat, tapi tidak nyampe kepada masyarakat. Dan pertanyaan saya, apakah masyarakat kita tidak korupsi? Itu pertanyaan. Kalau menurut Anda bagaimana? Betul deh, Bapak sampaikan itu mengenai korupsi. Jadi kami juga selaku mahasiswa kalau ingin menyampaikan apa yang kami ketahui tentang korupsi. Jadi hasil pembelajaran yang kami lakukan, pertama itu korupsi itu ada 3 pandangan. Kalau menurut istilah korupsi berasal dari kata Latin corruptio, yang artinya itu yang bermakna merusak, menggoyahkan, maling, mencuri, dan sebagainya. Kemudian menurut kamus besar bahasa Indonesia, ini adalah penyalahgunaan sebuah kewenangan pejabat
pajak uang negara demi kepentingan sendiri, baik demi keuntungan sendiri ataupun orang lain. Kemudian yang ketiga, secara arti luas yang banyak mengetahui bahwa korupsi, suatu ini adalah tindakan pejabat baik politis maupun pegawai negeri secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kekuasaan dan menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik terhadap kekuasaan yang telah diberikan sebenarnya dan untuk kepentingan sendiri ataupun golongan lain. Mungkin pertanyaan Pak Ade mungkin bisa dijawab oleh sahabat saya. Terima kasih sahabat. Saya akan menambahkan dari pernyataan saya yang tadi seperti masyarakat dunia, tapi Pak, iya Pak. tapi jadi korupsi. Kalau ini umpama kabutkan, tapi kepentingan kabutkan ini untuk orang lain, untuk dirinya sendiri, yang lain tidak dapat. Apakah itu tidak korupsi? Jadi akan berusaha hal. Silakan. Contoh kabutkan, kelompok tani ini kan mempunyai kelompok yang sangat luas. Lalu namanya dikejar untuk mendapatkan sesuatu alat umpama Dalam pengadaan. setelah dia dapat, kelompok ini nggak dapat. Ya, yang dapat yang dapat proposal. Apakah itu tidak korupsi? Silakan. Goyangkan urusan melalui dan penyelewengan kekuasaan maupun seperti tadi penggunaan nama. Tapi penggunaan nama itu kan dilakukan hanya untuk keuntungan sepihak. Itu bisa dikatakan apa? Dia menggunakan nama kelompok lain untuk kepentingan dirinya dan orang lain, dan dia merasakan kerugian yang seperti yang seharusnya dia mendapatkan, tapi hanya bagiannya mendapatkan. Itu termasuk dalam tanam. Itu kan contoh kecil di lingkungan masyarakat kelompok. Makanya kan kami itu dari sini pun hanya membagi ilmu yang kami dapat, karena kebanyakan orang yang kena begitu luar biasa ini ternyata termasuk tindak korupsi, makanya tidak dilaporkan karena mungkin keterbatasan ilmu dia atau bagaimana kan ya. Jadi cuma begitu dari kami Pak. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Saya ya sebelumnya saya berterima kasih atas kehadiran memberi pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afni Bido. Di sini saya akan menyimpulkan tentang bagaimana sih tanggapan masyarakat mengenai korupsi. Dengan hasil wawancara yang telah kami lakukan kemarin, dapat disimpulkan bahwasanya kebanyakan masyarakat saat ini sudah kurang peduli terhadap korupsi ini sendiri, di mana mereka hanya mengartikan korupsi sebagai suap penyuap ataupun penggelapan dana, tanpa mereka ketahui bahwasanya hal-hal kecil apapun itu bisa dikategorikan sebagai tindak korupsi. Ini diartikan banyaknya masyarakat yang awam akan korupsi itu sendiri, sehingganya ini perlu diperhatikan, terutama kita sebagai seorang mahasiswa dalam memberikan edukasi dan pengetahuan tentang bahaya korupsi ini sendiri. Mungkin hanya itu kesimpulan dari saya. Terima kasih. Wallahu musta'an, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.